Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Linda Yuniasari sebagai pemateri talk show. Yang terhormat Bapak Ibu semua yang telah bersedia hadir dalam talk show. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara talk show parenting anak usia dini dalam pandangan Islam. Saya Zakiatul Fikriah, selaku moderator yang akan memandu talk show dengan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka talk show ini dengan berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi talk show parenting anak usia dini dalam pandangan Islam yang akan disampaikan oleh Kak Linda Yuniasari, mahasiswi PG PAUD UNIS Jepara angkatan 2019. Silakan Kak. Terima kasih Mbak Zakiatul Fikriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ayah, bunda, dan semua audiens yang telah ikut menonton video kami ini. Di sini saya akan membahas tentang parenting untuk anak usia dini menurut pandangan Islam. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu saya Linda Yuniasari dari mahasiswi PG PAUD UNIS Jepara. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya ketahui selama saya kuliah dari tentang pandangan Islam ini, tentang parenting, tentang pandangan Islam. Menurut materi yang telah saya dapat, yaitu kita sangat penting sebagai orang tua untuk memberikan pola asuh kepada anak sesuai menurut ajaran Islam, di mana tanggung jawab pendidikan anak dalam akidah dan iman itu adalah tanggung jawab orang tua. Di sini kita akan membahas tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan Islam, dan tanggung jawab pendidikan moral. Yang pertama saya akan membahas dulu tentang tanggung jawab pendidikan iman. Yang pertama yang harus kita ajarkan pada anak adalah mengajarkan akidah dan tauhid, mengajarkan masalah halal dan haram setelah ia tumbuh dewasa, dan memerintahkan untuk ibadah ketika usia 7 tahun. Mendidik anak untuk cinta Nabi dan menjadikan Nabi itu sebagai idola dan cinta Al-Quran. Upaya penanaman akidah, tauhid, dan iman bagi anak. 1. Membuka kehidupan anak dengan kalimat La ilaha illallah, agar kalimat ini masuk Islam itu menjadi yang pertama masuk ke dalam pendengaran anak dan dipahami anak. Yang kedua, mengenalkan hukum-hukum halal dan haram kepada anak sejak kerahasiaannya adalah agar kita membuka kedua matanya dan tumbuh besar ia telah mengenal perintah-perintah Allah, sehingga anak segera melaksanakannya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, menyuruh anak untuk beribadah ketika telah memasuki usia 7 tahun. Ini kenapa? Agar anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah sejak masa pertumbuhannya, sehingga ketika anak tumbuh besar ia telah terbiasa melakukan dan telah terdidik untuk menaati Allah, melaksanakan haknya, bersyukur kepadanya, kembali padanya, dan berpegang teguh kepadanya. Anak akan mendapatkan kesucian rohani, kesehatan jasmani, kebaikan akhlak, perkataan, dan perbuatan di dalam ibadah-ibadah agama Islam. Yang keempat, mendidik anak untuk mencintai Rasul. Berbicara tentang cinta kepada Nabi, perlu diajarkan cerita sejarah Nabi dan Rasul. Tujuannya agar anak mampu meneladani perjalanan hidup orang terdahulu, agar mereka juga memiliki keterkaitan sejarah baik perasaan maupun kejayaannya, dan terikat dengan Al-Quran, baik semangat, metode maupun bacaannya, sehingga pada saat tumbuh dewasa maka anak tidak akan goyah tentang ideologi ateis dan tidak akan terpengaruh propaganda kaum kafir yang sesat. Batasan tanggung jawab terhadap iman, membina anak untuk selalu beriman kepada Allah, mengajarkan bahwa Allah punya kekuasaan terhadap alam semesta sehingga kita jadi tunduk pada Allah, dan ketiga, mendidik anak bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang selanjutnya adalah program tanggung jawab tentang pendidikan moral kepada anak. Maksud pendidikan moral adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan sejak dini. Banyak orang tua yang kecewa pada anak saat besar, itu anaknya perilakunya ada yang nakal, ada yang menyimpang. Nah,
Jika masa kanak-kanaknya itu sudah diberikan pendidikan moral, anak akan tumbuh berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu takut, ingat, bersandar, meminta pertolongan, dan berserah diri kepadanya. Ia akan memiliki potensi dan respon secara instinktif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan, di samping terbiasa melakukan akhlak mulia. Sebab benteng pertahanan religius yang berakar pada hati sanubarinya, kebiasaan mengingat Allah yang telah dihayati dalam dirinya, dan introspeksi diri yang telah menguasai seluruh pikiran dan perasaannya, telah memisahkan anak dari sifat-sifat negatif, kebiasaan dosa, dan tradisi jahiliyah yang rusak. Bahkan penerimaannya terhadap setiap kebaikan akan menjadi salah satu kebiasaan, dan kesenangannya terhadap keutamaan dan kemuliaan akan menjadi akhlak dan sifat yang paling menonjol. Fenomena moral yang paling terendah itu adalah anak yang suka berbohong. Jika pendidikan utama adalah pemberian teladan yang baik, maka selayaknya lah setiap pendidik dan orang yang bertanggung jawab untuk tidak mendustai anak-anaknya dengan alasan agar mereka berhenti menangis, membujuk mereka agar menyukai sesuatu, atau menenangkan mereka dari kemarahan, karena termasuk membiasakan anak melakukan hal yang sama. Nabi Muhammad SAW memperingatkan para wali dan pendidik supaya tidak berdusta di hadapan anak-anak, walaupun itu berdusta tentang kebaikan. Meski hal itu sebagai bujukan atau gurauan, itu tetap dilarang untuk berbohong kepada anak, karena nantinya anak itu tidak menghargai tentang kejujuran. Jadi kan kayak misalkan orang tua mengajak anak, yuk kak berbohong, misalkan nanti anak lama-lama saat dewasa dia itu tidak menghargai kejujuran dan menganggap kebohongan itu hal yang biasa. Suka mencuri, bagi pendidik atau orang tua untuk menanam akidah agar anak-anak selalu mengingat dan takut pada Allah, menjelaskan akibat buruk yang disebabkan pencurian, penipuan, dan pengkhianatan, menerangkan kepada mereka ancaman Allah yang akan diberikan kepada orang-orang jahat dan durhaka, seperti tempat kembali yang sangat buruk dan sikap yang amat pedih pada hari kiamat. Yang ketiga, suka mencela. Faktor yang menimbulkan perilaku suka mencela ini adalah contoh yang buruk dari orang-orang di sekitar, pergaulan yang rusak atau pergaulan yang kurang tepat. Nah, pendidikan ini wajib untuk menghindarkan anak dari pergaulan buruk, menjelaskan akibat dari kecerobohan ucapan yang menghancurkan kepribadian, menjatuhkan harga diri, dan menanamkan kebencian serta kedengkian di masyarakat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, yaitu mencaci maki muslim itu adalah perbuatan fusuk atau durhaka, sedangkan membunuh adalah perbuatan kafir. Yang keempat adalah kenakalan dan penyimpangan. Dasar pendidikan akhlak agar menghindari ini adalah menghindari peniruan dan taklid buta, tidak terlalu larut dalam kesenangan atau kemewahan, tidak mendengarkan musik dan lagu-lagu porno, tidak bersikap dan bergaya menyerupai wanita atau sebaliknya, larangan bepergian, pamer diri, pergaulan bebas, dan memandang hal-hal yang diharamkan. Nah, hal-hal itu nanti tadi harus kita ajarkan agar anak tidak memiliki sikap-sikap yang rendah seperti itu. Upaya untuk memberikan pendidikan moral pada anak ini bisa dilatih untuk melaksanakan berbagai kewajibannya dengan penuh ketaatan, seperti sholat pada waktunya dan bersedekah pada fakir miskin. Berbincang-bincang dengan anak tentang ketaatan kepada orang tua, karena keridhaan orang tua merupakan jalan menuju surga. Sebaiknya orang tua itu sering memberikan waktu kepada anak agar memiliki kedekatan kepada anak, dan orang tua memberikan contoh pada anak untuk kebaikan-kebaikan, memberitahu anak tentang perbedaan antara yang halal dan haram. Nah, orang tua bisa memberikan contoh kehidupan yang nyata, perkara yang halal dan haram dalam pandangan Islam, misalkan makanan atau perbuatan yang halal dan haram. Itu harus diberitahukan kepada anak sejak dini. Yang keempat adalah tidak berlebihan dan memanjakan anak dalam memenuhi keinginannya. Jadi orang tua jangan terlalu memanjakan anak. Bisa dengan misalkan anak minta sesuatu, orang tua bisa memberikan waktu. Itu nanti bisa anak-anak akan
merasa dirinya akan lebih sabar lagi. Melatih anak untuk menghormati hak orang lain dan tidak bersikap lancang terhadap barang-barang pribadi yang dimiliki saudara-saudaranya di rumah, sahabat-sahabatnya, teman-temannya di sekitar rumah, dan seterusnya. Ini akan meminimalisir rasa dengki iri pada anak karena telah dilatih untuk menghormati hak milik orang lain. Yang keenam, membiasakan anak untuk tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan, sehingga pada saat marah ia tidak berbicara dengan kata-kata yang kasar atau menyakiti orang lain. Yang ketujuh, melatih anak dengan berbagai sikap yang dapat menumbuhkan perilaku-perilaku positif dalam dirinya, sehingga mampu mewujudkan ketenangan hati dalam dirinya, seperti keberanian, bukan sifat sombong atau pengecut, juga memperlihatkan sikap murah hati, bukan sikap kikir atau berlebih-lebihan. Yang kedelapan, membiasakan anak untuk menjalin berbagai hubungan persaudaraan yang penuh kasih sayang dan dilandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-temannya. Materi yang ketiga adalah materi tanggung jawab pendidikan fisik, di mana tanggung jawab pendidikan iman dan moral itu sudah diberikan pada anak. Tanpa saya beritahukan ini, pasti orang tua akan memberikan tanggung jawab pendidikan fisik itu kepada anak, di mana anak-anak telah diberikan nutrisi yang bergizi, itu termasuk tanggung jawab fisik orang tua pada anak. Nah, tujuannya itu agar anak-anak tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, bergairah, dan bersemangat. Yang pertama, kewajiban memberi nafkah pada keluarga dan anak. Itu tanggung jawab orang tua. Jika seorang ayah mempunyai pahala yang besar karena memberi nafkah pada keluarga, maka sebaliknya jika tidak mau, ia akan memperoleh dosa besar. Jadi orang-orang tua di luar sana yang menelantarkan anak itu belum memenuhi tanggung jawab pendidikan fisik pada anak. Yang kedua, itu mengikuti adab saat minum dan makan serta tidur. Jadi anak-anak ini diberitahu bagaimana cara minum yang benar menurut Islam, cara makan yang benar menurut Islam, dan cara tidur yang benar menurut Islam. Nah, ini sesuai petunjuk Rasulullah dalam masalah makanan, menghindarkan makanan yang mengandung racun, melarang makanan yang berlebihan, sampai membuat anak itu kekenyangan, atau minum 2-3 kali teguk, tidak bernafas, dan tidak minum sambil berdiri. Saat tidur, posisi badan dianjurkan untuk miring ke kanan, sebab miring ke sebelah kiri itu membahayakan hati dan mengganggu pernafasan. Ini sesuai Islam dan juga bisa mengganggu kesehatan. Yang ketiga, melindungi diri dari penyakit menular. Ini tanggung jawab juga untuk ayah ibunda. Kewajiban pendidikan terutama ibu adalah menghindari diri anaknya dari sakit menular, supaya anak lain tidak tertular. Misalkan anaknya sakit batuk, itu jangan dibawa keluar dulu atau memakai masker. Yang keempat adalah merealisasikan prinsip-prinsip tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain. Pendidik wajib membimbing anak-anak agar mengetahui aturan kesehatan dan cara pencegahan penyakit demi terpeliharanya kesehatan anak dan pertumbuhan kekuatan jasmaninya. Konsultasi dengan para spesialis atau dokter ahlinya mengenai sesuatu yang perlu diperhatikan untuk menjaga jasmani dari berbagai macam penyakit menular. Yang kelima, membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan. Hal ini dimaksudkan agar pada masa dewasa anak dapat melaksanakan kewajiban berjihad dan dakwah dengan sebaik-baiknya. Pantaslah jika umat Islam terlalu lama dalam kesenangan kemewahan, tidur di atas sutra, dan tergiur harta benda, maka akan cepat sekali roboh dan pasrah terhadap dengan musuh. Roh kesabaran, persatuan serta jihad di jalan Allah menjadi pudar dalam jiwa para pemuda. Jadi sifat zuhud dan jangan larut dalam kenikmatan harus ditanamkan dalam diri anak. Yang keenam, membiasakan anak bersikap tegas dan menjauhkan diri dari pengangguran dan penyimpangan. Pendidik atau orang tua wajib memelihara anak mereka sejak kecil dan menanamkan makna tegas atau tidak kolokan, tidak mengolok-olok, zuhud atau bersahaja, dan berbudi pekerti yang baik di dalam jiwa mereka. Wajib juga menjauhkan anak-anak dari segala hal yang dapat menghancurkan kejantanan dan kepribadian, membunuh keutamaan dan akhlak, melemahkan akan serta badan. Nah, ini contoh yang dapat merusak kehidupan fisik anak adalah merokok,
berkebiasaan buruk, minum minuman keras atau mengonsumsi narkotika dan zina. Itu jangan sampai terjadi pada diri anak. Jadi orang tua harus menanamkan pendidikan iman terlebih dahulu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan para rasul serta ajaran-ajaran Islam. Serta setelah itu mengajarkan moral agar anak ini tidak mempunyai perilaku yang menyimpang dan sesuai agama Islam dan juga sesuai harapan ayah bunda semuanya. Serta setelah itu kita mengajarkan tanggung jawab pendidikan fisik pada anak yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk itu marilah kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua memberikan ajaran-ajaran yang baik pada anak sesuai pandangan Islam, karena kita sebagai umat Islam akan selalu dalam tuntunan Islam agar mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu materi dari saya. Bisa kalau yang ada mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, begitu penting ya cara mendidik orang tua pada anak. Bagaimanapun keberhasilan anak adalah tanggung jawab setiap orang tua ya Kak ya. Iya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan ada sedikit pertanyaan dari saya, dan tentunya ayah bunda semua yang sedang menonton video ini bisa bertanya melalui kolom komentar dan pasti akan dibalas langsung oleh Kak Linda. Pertanyaan dari saya, mengapa mengajarkan anak beribadah di usia 7 tahun? Bukankah lebih baik jika sebelum 7 tahun sudah diajarkan? Terima kasih pertanyaannya Mbak Fitri. Dalam materi ini tadi sebenarnya mengajarkan anak usia itu bukan sebagai patokan, tapi kita bisa menanamkan sejak dini itu lebih baik. Tapi saat 7 tahun itu kita harus mengajarkan betul-betul, mengajarkan sungguh-sungguh bagaimana anak dalam beribadah. Misalkan dengan cara sholat, karena kalau pada saat di bawah 7 tahun itu anak bisa mengikuti tapi hanya mengikuti sebentar. Tapi kalau yang 7 tahun kita harus mengajarkan secara detail, lebih rinci lagi. Jadi di sini bisa disebutkan lebih di usia 7 tahun. Nah itu kan sesuai masa pertumbuhannya dan logikanya anak itu sudah mulai berpikir di masa 7 tahun itu, umur 7 tahun. Terus pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara membiasakan anak bersikap tegas dan menjauhkan diri dari pengangguran dan penyimpangan? Ya, terima kasih. Menjauhkan diri dari perilaku penyimpangan ini tadi, dan untuk anak bersikap tegas, kita itu harus menumbuhkan akhlak dan keutamaannya. Tadi saat pendidikan moral itu sangat penting agar anak tadi apa enggak menjauhkan diri dari pengangguran ya, sama tanggung jawab pendidikan fisik, menjauhkan anak dari penyimpangan dan pengangguran. Nah itu harus ditanamkan sejak dini saat tanggung jawab pendidikan fisik. Pendidikan wajib memelihara anak masa kecil dan menanamkan ketegasan itu tadi dan bersahaja. Dan anak diajarkan berbudi pekerti yang baik dalam jiwa mereka. Itu bisa diajarkan dengan cara menjauhkan anak dari segala hal yang dapat menghancurkan kejantanannya tadi, ketegasannya, dan dapat membunuh keutamaan dan juga melemahkan akal serta badan. Itu tadi. Demikian tadi talk show parenting anak usia dini dalam pandangan Islam. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih bijak dan bertanggung jawab untuk menciptakan karakter anak yang berakhlakul karimah. Amin. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih Kak Linda atas materi yang telah diberikan, dan terima kasih kepada seluruh ayah, bunda, ibu, kakak, dan semua yang sudah menonton talk show ini. Jangan lupa sesi tanya jawab bisa langsung di kolom komentar semuanya ya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Kita lagu.